pemerintah itu mulai secara tiba-tiba hari ini ya, sebenarnya sudah direncanakan, tapi mungkin ada beberapa versi yang menyebutkan bahwa CP barunya itu digedok kapan kurang tahu, tapi tiba-tiba secara ini pemerintah menerapkan bahwa kurikulum Merdeka ini dinasionalisasi seperti itu Pak. Dan kemungkinan CP capaian pembelajaran dan buku pemerintah akan diperbaharui seperti itu Pak. Ya makanya dari itu. Berarti buku pemerintah pun diperbarui ya Mas? Iya, saya mendapat draft, tapi bentuknya draft ya Pak, belum resmi. Jadi draft CP dan buku pemerintah, dan itu nggak tahu bakalan diterapkan 1 dan 4 dulu atau 1 sampai 6 begitu. Jadi nanti untuk kabar itu nanti saya akan ngomongkan lagi ke bapak-bapak ke depannya, tapi yang penting untuk sekarang kita sebagai pelaku penerbitan begitu, kita harus menerapkan langkah cepat begitu Pak, agar momentum penjualan itu nggak hilang begitu. Iya Mas. Ya. Oh ya Mas, itu jadinya berarti ada dari kelas 1 lagi Mas ya, IPA-nya, IPAS-nya. Nanti itu jadi begini Pak. Sekalian saya inian CP-nya aja ya Pak ya. Iya. Pak Irfan, Pak Asyari. Ya. Saya sekalian ini CP-nya ya. Jadi apakah sudah ini Pak tampil Pak? Sudah. Ya. Sudah Mas, sudah. Ya, jadi ini adalah yang kolom di sebelah kiri ini adalah capaian pembelajaran baru Pak. Sementara untuk yang paling tengah, sebelah kiri tengah ini adalah draft buku pemerintah. Dan yang paling kanan adalah yang paling kanan setengah ini adalah rencana pemetaan pintar, dan yang paling kanan itu rencana naskahnya J. Nah, untuk CP-nya sendiri ya Pak ya. Jadi untuk saya beritahukan, untuk draft CP-nya itu hanya fase B dan fase C. Fase A-nya hilang. Fase A-nya tidak ada Mas ya? Iya. Tapi berarti mulai kelas 3 berarti Mas benernya? jelas. Cuman nanti keputusan sementara dari kami Pak, jadi dari tim PPTA itu fase A-nya yaitu 1 dan 2 tetap nanti tetap diterbitkan J untuk sekolah-sekolah yang kemungkinan menginginkan kelas 1 dan 2 tetap ada begitu. Oh begitu. J. Kan kemarin sudah ada Pak naskah 1 dan 2 dan udah terbit kelas 1. Nah, itu tidak direvisi. Dan direvisi hanya fase B dan C, yaitu kelas 3 sampai kelas 6. Nah, untuk kelas kita concernnya untuk sampai sebelum lebaran ya Pak ya, itu kita concernnya untuk kelas 4 dulu. Kelas 4 volume 1 dan volume 2. Nah kemarin kan karena keputusan dari kami juga melihat pasar, karena kemarin kan buku SPS dan Pintar pada akhirnya saling berhadapan begitu Pak, jadi kami saling bentur-benturan begitu. Nah untuk menghindari seperti itu, kami akhirnya ya SPS tetap, karena SPS beda tim juga, tim SD dan SD IPA dan SD IPS itu jadi beda, SPS volume 1 IPA dan volume 1 IPS. Nah untuk tim Pintar ini sendiri, karena kami timnya satu, nggak ada IP beta IPS atau beta IPA, makanya dari kami menyatukan begitu agar tidak terjadi benturan itu tadi. Oh berarti buku IPAS nanti volume 1 dan volume 2 jadi satu buku gitu ya Mas? Iya, bukan Pak, tetap jadi volume 1 dan volume 2, cuman karena kalau jadi buku, satu buku begitu Pak, nanti harganya sangat mahal Pak.
Iya betul. Iya, Efeknya jadi ke harga Mas ya. iya, harganya sebelumnya cuma 60 sampai 80 itu jadi 100 nanti Pak. Jadi buku kita Iya iya. ini selain itu, Terkesan mahal Mas ya. selain Oke, itu oke. yang revisi itu kan seharusnya kita nggak perlu eh, melakukan administrasi, ya kita harus tetap ada administrasi harga, cuman karena spesifikasinya sama Pak, jadi tidak perlu bertele-tele lagi begitu Pak. Iya iya iya. Jadi bisa gerak cepat seperti itu, menyesuaikan buku yang sudah terbit sebelumnya. Hmm. Ya, jadi begini Pak. Maaf, ini ada koordinator saya gitu. Apa kalau ada masalah atau ada salah salah tafsir bisa di ini Mbak Dwi. Eh, Iya. Jadi begini Mbak Dwi, kalau nggak salah buku IPAS ini nanti bakalan menjadi buku yang berbeda nomor bukunya dan nomor jobnya ya kalau nggak salah. Iya, iya. Suara saya dengar nggak? Dengar Bu. Dengar Mbak, dengar. Dengar, Mbak. Cukup kerasa tadi. Iya. Rencananya ini kami menyesuaikan dengan revisi. Jadi untuk versi revisinya kode buku dan nomor jobnya nanti akan diganti. Sekaligus logo kurikulumnya nanti akan diganti juga Pak. Gitu. Logo kurikulumnya Mbak. Kira-kira Iya, rencananya akan diubah. Kalau ini kan kita masih menunggu ketok palu dari ini siaran langsung ini ya. Itu namanya ya. itu nanti bakalan ada ini lagi nggak apa surat perjanjian lagi nggak kira-kira ini untuk penulis? Oh, untuk versi revisi kami membuat adendum untuk penggantian kode buku, perubahan kode buku untuk yang versi revisi. Jadi surat perjanjian yang digunakan itu pakai surat perjanjian yang sebelumnya. Hanya kami melampirkan adendumnya saja gitu, adendum untuk penggantian kode buku yang baru gitu. Ya, jadi saya ini lagi Pak, jadi nanti hitungannya ini adalah buku baru Pak, bukan buku lama. Jadi nanti kode buku, ISBN dan lain sebagainya baru, sampai cover dan logo kurikulumnya juga baru begitu. Iya iya Mas. Iya, jadi kita tidak Kalau bisa itu masalah melanjutkan teknis buku. Mas ya, kami persilahkan Iya. ke penerbit nanti nggih. Jadi kami tidak bisa melanjutkan buku lama. Jadi ini dianggapnya adalah buku baru. Menyesuaikan keadaan nih Mas ya. Iya. Iya. Jelas Pak. Jadi memang karena bukunya ini adalah kita pada dasarnya karena CPI PAS ini kan perubahan total Pak, begitu. Nggak cuma perubahan surat perjanjian perubahan CP-nya saja, tapi perubahan total materinya sampai berubah. Karena dari itu makanya ini dihitungnya buku baru. Jadi matur nuwun Mbak Wi. Iya. Yeah. Silakan dilanjut. Saya lanjutkan ya untuk CP-nya. Jadi Bapak-bapak, ini saya akan jelaskan dulu CP kelas 4 karena urgentnya memang kelas 4 begitu. Untuk saya ceritakan garis besarnya saja. Yang pasti untuk kelas 4 ini gayanya ditiadakan Pak. Jadi bab gaya sudah dihilangkan. Terus bab tanaman dihilangkan juga begitu. Nah, untuk susunannya sebagai berikut. Bab 1 merupakan mengubah bentuk energi, perubahan bentuk energi. Nah, di sini karena di CP fase C-nya kemarin sudah ada, masih tetap ada energi alternatif. Jadi energi alternatifnya saya masih di kelas 5 atau 6 seperti itu. Nah, di sini
saya akan bertanya dulu Pak. Jadi kira-kira semisal naskah yang ini kan ada beberapa naskah yang tetap sama, naskahnya tetap ada bab yang sama persis dengan bab sebelum revisi. Apakah boleh semisal saya mengambil dari naskah bapak-bapak yang sebelumnya begitu? Ya, monggo Mas, silakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Mas, udah. Itu kan ya itu kan kerjaan kita semua, jadi kalau itu memang bisa dipakai langsung diambil aja Mas. Pak. Jadi begini, untuk sebenarnya sih untuk mempersingkat pekerjaan kita Pak sebagai penulis dan editor, jadi kita tetap nggak akan bertele-tele dan nggak akan kelamaan dalam menyusun gitu Pak. Pengennya seperti itu. Jadi CP digedok, kita langsung siap. Oh ini udah langsung bisa terbit nih, seperti itu. Pengen kami seperti itu. Jadi untuk kolom sebelah kanan itu adalah ada beberapa ketersediaan naskah yang bisa saya ambil dari naskah-naskah sebelumnya. Jadi bab 1 volume 1 itu sama seperti sebelumnya, cuman energi alternatif dihilangkan, tapi ada proses fotosintesis di situ gitu Pak. Untuk bab 1 ini aman karena saya bisa mengambil dari tulisan bapak-bapak sebelumnya. Untuk di kelas 4 dan kelas 4 semua begitu. Saya lanjut yang bab 2 ya Pak ya. Bab 1 beres Mas. Jadi bab 1 saya cuman ini Pak, jadi bab tanaman saya hilangkan, tapi saya ambil. Itu kan diambilkan yang fotosintesis kan diambilkan dari bab 1 kelas 4 kan Mas? Iya Pak, benar. Cuman nanti saya izin ada perubahan, cuman ya awalan atau pengantar saja begitu biar mencocokkan. Silakan. Silakan. Untuk yang bab 2 itu aman Pak, tidak ada perubahan. Jadi kita tidak usah terlalu ini gitu, karena dia gaya. Cuman nanti ada beberapa penekanan, yaitu karena peran gaya gesek dan gaya magnet itu benar-benar dibahas satu subbab. Nah itu di kemarin juga udah ada di naskah bapak-bapak, jadi saya ambil dari itu saja. Ya, bab 2 sudah berarti ya Pak. Oke, lanjut ke bab 3. Nah bab 3 ini kita memunculkan IPS di sini Pak. Jadi bab 3 ini konsepnya adalah peta dan bentang alam. Nah karena ini juga udah ada di kelas 5 dan kelas 4 kemarin, makanya saya juga tetap memasukkan aja di sini, nggak perlu ada naskah baru begitu. Bab 3 IPS berarti Mas ya? Leres. Jadi bab 1 bab 2 IPA, bab 3-nya IPS begitu. Berarti bab 3 udah clear ya Pak ya. Lanjut ini bab 4. Nah ini belum ada Pak, karena ini menurut saya gebrakan dari pemerintah yang menginginkan bahwa buku itu menyesuaikan perubahan iklim dan masalah iklim sekarang Pak. Nah ini harus dibuat dari awal, yaitu subbabnya namanya perubahan iklim dan dampaknya, subbabnya mengenal musim dan iklim. Nah untuk gas karbon di lingkungan kita ini benar-benar baru Pak, karena sebelumnya kan hanya kayak efek rumah kaca kayak gitu, sama pemanasan global mungkin kita menyinggung gas karbon, tapi karena ini kayak benar-benar emisi karbon itu penting bagi perubahan lingkungan gitu, makanya kita membahas gas karbon. Seperti itu sih Pak. Jadi yang perlu benar-benar diganti itu benar-benar dipersiapkan itu bab 4 ini, perubahan. Siap Mas itu Mas. Bab 4 siap saya. Ini IPA Pak hitungannya. Siap.
Ya, ini di volume 1. Jadi volume 1 sudah 4 bab. Bab 1 perubahan energi, bab 2 gaya, bab 3 peta dan bentang alam, dan bab 4 perubahan dan dampaknya ini tadi. Berarti bab 3 itu volume 2 Mas ya? Yeah. Bab 2 ini tentang peta dan alam itu nanti di volume 2 ya? Di volume 1 Pak. Campur Pak sekarang. Sekarang campur Pak Sari. Bab 1 volume 1 ada 3 bab materi IPA dan 1 bab materi PS. Nah, materi PS ada di bab 3. Begitu. Karena kalau kita memisah ya Pak ya, nanti ada di bab 1 volume 1 itu ada tentang sumber daya alam. Nah, di sub satunya itu dibahas tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, begitu Pak. Jadi kalau kita mau mengubah itu bab IPS, tapi subbab satunya itu IPA, begitu. Berarti nanti buku yang terbit cukup 1. Artinya ada beberapa Pak. Ya, sebentar ya Pak, saya mau pindah dulu sebentar. Sebentar ya Pak ya. ya. Iya. Ya, jadi seperti itu tadi, bab volume 1 itu bergabung Pak antara IPA dan IPS. Jadi bab satunya bisa pakai satunya itu IPA, bab 2-nya IPA, bab 3-nya IPS, dan bab 4-nya IPA lagi, gitu Pak. Ya, jadi kan nanti apa enggak mendengar tanya Mas, artinya selama ini pembahasan untuk materi peta itu kan pastinya IPS. Iya. Gitu. Nah ini dan lupa ini kok masuknya IPA, apa nanti di lapangan tidak menjadikan tanda tanya, dikhawatirkan ya memang IPA pada dasarnya di dalamnya IPA dan IPS ya, tapi yang sudah terbit buku kita kan volume 1 itu khusus IPA, tidak ada pembahasan agam tentang alam. Nah ini nanti IPS nya, padahal tadi volume 2 juga akan terbit yang membahas IPS. Ya ini bermasalahnya di lapangan nanti, kira-kira punya pertanyaan nggak? Sebenarnya sih kami udah memikirkan seperti itu Pak, tapi nanti semisal tetap dibagi volume 1 IPA dan volume 1 IPS, nanti di satu babnya ada satu subbab yang benar itu campur Pak. Jadi di dalam satu bab itu ada sub IPS, dan satu bab IPA ada sub IPS-nya, maaf, ada satu bab IPA itu ada sub IPS, ada satu bab IPS yang dalamnya juga ada sub IPA-nya Pak, begitu. Jadi semacam sisipan gitu Mas ya? Memang dari pemerintah sudah dicampur gitu Pak. Sebenarnya jadi nanti tetap ada volume 1, volume 2, tapi menghilangkan bahwa volume 1 IPA dan volume 1 IPS gitu. Jadi cuman volume 1, volume 2 itu dibagi aja begitu. Begitu Pak. Ya, gitu ya. Agak gimana itu nanti
sisipannya ya judulnya misal aja petan gitu, seperti itu Mas ya, volume 1. Oke. Karena pada dasarnya memang ilmu pengetahuan alam dan sosial Pak, bukan ilmu pengetahuan alam aja begitu. Menyatu Pak Haji. Ya, cuma kita pandai-pandai menjelaskan juga. Ya, gitu, ke pelanggan. Artinya selama ini ya tadi Pak Irfan kan memang kita yang udah terbit itu volume 1, volume 2 itu IPA IPS, kurikulumnya memang judulnya IPAS gitu ya. Nah, usulan kami kita biar satu bahasa nanti merujuk ke buku pemerintah gitu, kira-kira gimana? Dan jelas Pak, buku pemerintah kan iya seperti ini Pak, jadi udah dicampur begitu Pak, memang. Nah, kalau nanti ada tanya gini, pemerintah dicampur apa kok? Pelanggan menerbitkan volume 1, volume 2. Seakan nanti kan itu volume 1 isinya IPA, volume 2 isinya IPS. Yang sudah terbit Bibita kan begitu. Nah, yang nanti misalnya masukan juga dari saya, itu dulu kan kurikulum itu belum diberlakukan secara nasional. Sekarang diberlakukan secara nasional, itu IPA dan IPS itu ada sisipannya. Itu kira-kira gimana kalau supaya kita juga satu bahasa? Kalau kemarin memang dari kami kenapa dipisah itu karena memang karena Bibita kan bukunya harus murah Pak begitu. Dengan digabung itu nanti jadinya bukunya bakalan mahal seperti itu Pak. Makanya kami tetap mempertahankan volume 1 dan volume 2. Ini nanti juga tetap begitu. Iya, tetap. Jadi kalau semisal buku kita 128 jadi dijadiin satu kan bakalan banyak banget Pak, itu hampir 200-an. Ya bisa yang menambah tadi dan 2 buku volume 1 dan 2 itu pada sisi harga gitu ya Mas? Iya, dari sisi harganya sih Pak. Sedikit menambahi Pak, mohon maaf sedikit menambahi. Dalam aplikasinya penerapan IPA itu sebenarnya masih sedikit membedakan antara IPA dan IPS. Jadi masih ada beberapa sekolah yang memang gurunya itu untuk pelajaran IPA 1 guru, untuk pelajaran IPS 1 guru. Jadi untuk memfasilitasi itu, jadi gurunya bisa menggunakan kalau sedang mempelajari materi IPA pakainya yang volume 1, kalau untuk mempelajari IPS kita menyarankannya untuk pakai yang volume 2 gitu. Jadi di sekolah itu memang gurunya ada 2, IPA dan IPS, ada yang begitu Pak. Jadi sebabnya kami memisahkan antara IPA dan IPS itu mempertimbangkan hal itu juga gitu Pak. Mohon maaf Mbak Dwi. Itu kan yang kemarin Mbak Dwi, yang disampaikan Mas Bondan hari ini itu justru satu volume itu ada 2 materi Mbak. Seperti tadi di volume 1 itu kan bab 1, bab 2 dan bab 4 itu materi IPA. Sedangkan bab 3 itu materi IPS. Nah yang Mbak Dwi jelaskan itu berarti untuk terbitan yang kemarin Mbak, yang sebelumnya. Tapi yang buku kita sekarang ini dari penjelasan Mas Bondan tadi, justru satu volume itu ada yang ada yang IPA, ada yang IPS gitu Mbak. Gimana Mbak itu Mbak? Itu kan yang ditanyakan Pak Asari tentang itu Mbak. Nah Pak Asari kan menghendaki seperti yang sudah terbit itu kan volume 1 itu IPA, volume 2 IPS. Nah sedangkan yang dijelaskan oleh Mas Bondan tadi itu kan volume 1 isinya 3 bab materi IPA dan 1 bab materi IPS.
yang 3 bab materi IPA adalah bab 1, bab 2, dan bab 4. Sedangkan bab 3 tentang peta itu adalah materi IPS begitu Mbak. Dan nanti rencana untuk penerbitan yang kurikulum revisi ini bagaimana Mbak Dwi? Ya, tetap ya Pak, saya mungkin tadi untuk rencananya memang buku pintar ini tidak ada pembagian IPA dan IPS seperti itu. Ya Pak, dengan alasan berarti, itu tadi. Berarti penjelasan yang Mas Bondan ya yang dipakai ya. Kalau Mbak Dwi tadi kan, kalau Mbak Dwi tadi Kendiko kan Mbak Dwi mengendaki kan kenyataan di lapangan itu guru IPS dan IPA di sekolah itu terpisah. Berarti nanti ketika materi IPAS itu bagian IPS, berarti yang mengajarkan guru IPS. Begitu Mbak Dwi yang dimaksud? Jadinya berarti digabung ini kan, kalau di apa? Ya, mohon maaf ada masalah paspor yang besar ya Pak ya. Tidak apa-apa maka kita bahas di sini biar nanti keliru Mbak. Biar semuanya paham gitu. Karena nanti ketika di lapangan menurut saya Pak Asari benar itu. Nanti ketika kami diundang di kegiatan seminar atau mungkin workshop atau apa untuk mempromosikan buku kita, itu kan kita harus bisa menjelaskan dengan gamblang Mbak, dengan jelas, sehingga kalau kita sudah menyepakati di pertemuan ini, nanti kan ketika ada kegiatan workshop atau seminar yang mengundang kami sebagai penulis, nanti kan kami bisa menjelaskan dengan baik begitu. Harapannya begitu Mbak. Oh iya Pak. Jadi ada gambaran. Ya. Ini kan jadinya. Oh iya. Saya sedikit misinformasi tadi. Jadi kenapa digabung itu ya agar kita selaras dengan buku pemerintah ya Pak ya, agar selaras dengan buku pemerintah. Nantinya aplikasinya kalau memang pasti ada permasalahan seperti tadi dikatakan mengenai aplikasinya nanti IPA, IPS ganti-ganti gitu ya Pak ya. Itu nanti kita materi yang berkaitan dengan IPS yang bagian topik-topiknya masih dekat ya, topik-topiknya masih dekat. Jadi saya kira juga gurunya memang harus bisa memfasilitasi siswa untuk mengajarkan IPA dan IPS itu agar jadi selaras gitu. Maaf Pak, mau menambah sebentar karena ini kan zoomnya zoom free begitu, jadi waktu kita sebenarnya nggak banyak. Nanti kalau semisal tiba-tiba keluar, nanti saya bikin lagi mungkin begitu Pak. Baik. Jadi seperti ini sebenarnya sih masalah kita adalah di satu bab, ada 2 bab, benar-benar 2 bab. Kayak seperti ini Pak, di buku pemerintah ada yaitu 1 bab menjadi pahlawan lingkungan. Ini ya Pak, saya bisa terlihat ya. Di situ ternyata bab 1 dan bab 2 itu adalah IPA karena lingkungan kita terancam. Ini membahas tentang pencemaran lingkungan seperti itu Pak. Dan di sub 2 ini ada mengurangi jejak karbon. Ini kan kedua-duanya ini kan IPA kan Pak ya? Iya betul. Namun di bab subbab 3 itu adalah lestari budayaku, lestari jati diriku. Iya. Jadi benar-benar ini adalah bab IPA, tapi di bab subbab 3-nya ada IPS-nya seperti itu Pak. Iya Mas ya. Pemerintah. Iya, saya paham Mas. Iya. Tidak premium Pak. Oke. Sama. Sekolah juga seperti itu.
nge-transfer. Tinggal nunggu Pak Ikan ya. Nggih, Pak Eka. IPS ku itu juga ada Pak, ya ini bab ini khas daerahku. Nah di sini sebab satunya itu tentang keanekaragaman hayati, yaitu pengertian dan manfaat keanekaragaman hayati. Sementara sebab duanya yaitu sumber daya alam dan kehidupan masyarakat di daerahku tentang mata pencarian dan profesi. Jadi kalau tetap semisal kita mau menyatukannya IPA dan IPS, kita harus membuang dua subbab ini, karena ini adalah subbab campuran seperti itu Pak. Iya. Jadi ya Mas, kami ngikut aja Mas, ngikut aja. Jadi Pak, kalau memang harus gitu, iya kalau memang harus gitu ya. Lebih aman kita ngikuti aja Pak, Mas, yang dari pemerintah. Jadi memang kami tidak menyatukan IPA dan memisahkan IPA dan IPS karena memang pertama kali ada satu subbab yang benar-benar itu dicampur dari pemerintahnya Pak. Iya Mas. Iya, jadi walaupun kita tetap mengubah nama semisal volume 1 dan volume 2 IPA dan IPS, kita nanti berarti merombak subbabnya juga. Iya. Kalau mau bagi dua menjadi volume 1, 2 itu hanya kaitannya dengan harga ya Mas? Iya Pak, begitu. Ya tidak terlalu besar gitu ya, terlalu tinggi gitu ya. Iya, dan atas alasan itu tadi kita mustahil Pak kalau mau ya agak mustahil sih Pak kalau misal kita tetap inikan volume 1 dan volume 2 ke IPA dan IPS, tapi ternyata di suatu subbabnya ngomong IPS gitu kan, agak mustahil gitu Pak. Kecuali kalau kita memang memaksa atau mengeluarkan subbab itu dan tidak menurut buku pemerintah seperti itu. Tapi nanti di lapangan malah menjadi masalah tersendiri Mas nanti. Karena biasanya guru-guru di lapangan itu maunya yang praktis, kemudian seperti buku yang ada di pemerintah gitu, yang diterbitkan oleh Jadi memang satu subbab itu ada emang dari pemerintah sengaja, mungkin saya kurang tahu alasannya kenapa. Yang sebelumnya kan memang buku pemerintahnya ya bab IPA ya bab IPA, bab IPS ya bab IPS, seperti itu Pak. Ya mungkin Mas disatukan kembali ya, karena sudah namanya aja sudah menyatu IPAS ya, berarti isinya logikanya keduanya ada, mungkin kembali seperti itu, diambil dari istilahnya seperti itu mungkin Mas. Kalau dari kontennya itu memang konten IPS-nya, muatan IPS yang tadi digabung di bab yang digabung dengan IPA itu memang dekat gitu, di bagian apa tadi itu lingkungan ya, di bagian lingkungan tadi itu masih dekat dengan konten IPS-nya, masih berbau IPA gitu. Jadi
kenapa bisa digabung, karena memang dekat iniannya, dekat dengan konten IPA, IPS dan IPA-nya itu masih saling berkaitan. Cuman kalau seperti konten sejarah itu kan memang sangat berbeda, Pak. Jadi ya itu kenapa ada volume 1, volume 2 untuk memfasilitasi materi-materi yang sangat berbeda itu tadi. Kalau materi yang memang masih dekat, IPA IPS-nya masih dekat, seperti tadi masalah lingkungan dengan budaya dan tradisi, itu kan masih bisa dimasukkan. Iya, gitu Pak. Mungkin kalau untuk aplikasinya, gurunya sih, lebih ke guru, dan nanti harusnya memang bisa-bisanya gurunya nanti harus bisa kalau itu nanti itu masalah teknis nanti yang akan mengatasi guru yang bersangkutan bersama sekolah yang bersangkutan, Mbak. Iya. Karena pesan dari pemerintah melalui kurikulum itu memang IPAS itu sudah menyatu antara IPS dan IPA. Iya. Mungkin kalau dari bapak-bapak mungkin kalau ingin mengadakan pelatihan di sekolah gitu mungkin bisa Pak, ngebantu pemasaran gitu kan, memberikan pelatihan mengenai bagaimana sih penyampaian materi IPA dan IPS yang digabung gitu loh. Itu dari bapak-bapak bisa memberikan pelatihan gitu. Bisa. Nah, pertemuan siang ini kan harapan kami kan sudah ada kesepakatan gitu. Kalau seperti ini kan sudah jelas bahwa di satu bab itu bisa memuat materi IPS dan bisa memuat materi IPA yang masih satu komponen yang satu bahasan begitu Mbak. Ya, seperti itu. Iya Pak. Betul sekali Pak. Kalau untuk guru SD ini tidak masalah karena memang yang mengajarkan satu guru tersebut. Jadi mau IPA IPS, IPA gabungan, IPA murni atau terpisah atau bergabung itu tidak masalah. Untuk gurunya sudah welcome semua. Karena guru kelas betul guru SD itu. Iya. Guru kelas harus bisa semua mapel gitu ya. Jangankan IPS, IPA. Matematika oke. Bahasa Indonesia bisa mengajar matematika begitu Mbak. Yang terpisah itu yang SMP Mbak. Kalau yang SMP terpisah memang guru IPS sendiri, guru IPA sendiri. Tapi kalau SD itu gurunya guru kelas Mbak. Jadi untuk materi kita ini saya kira tidak masalah seperti yang dikatakan oleh Pak Irfan tadi. Saya rasa untuk kenapa volume 1 dan 2 ikut tadi ya karena mungkin faktor eksternalnya kita tetap mempertahankan bukunya murah begitu Pak. Dan sebenarnya sih kalau pembagian semesternya kita kan nggak tahu ya Pak ya, pembagian semesternya itu bakalan 4 bab atau bagaimana. Tapi kalau misal pembagian semester 1 dan semester 2-nya 4 bab kan bisa seperti itu Pak. Cuman karena kita belum tahu ya kayak gitu ya. Iya. Jadi mungkin bisa nonton Mas Bendan pareng matur dulu sebelum dilanjutkan. Itu kan di setiap bab itu ada kalanya satu bab isinya materi IPS dan IPA. Nah, untuk penggabungannya seperti katakanlah yang bab 8 ini Mas ya. Itu kan ada pencemaran lingkungan dan ada perubahan iklim. Nah itu yang memadukan nanti Mas Bondan dari naskah yang sudah masuk ke Mas Bondan dan siapa dulu yang IPS? Mas Andika ya, Mas Andika ya. Udah, ya Mas Andika sudah resign Pak. Oh, saya jangan Mbak Dwi berarti sekarang. Bukan? Bisa ke saya, ya bisa ke saya. Saya kebetulan ini yang saya ini apa bahasa Indonesia, jadi masih bisa lah sosial. Gitu. Yang saya tanyakan begini Mas Bondan, saya Mbak Dwi, yang saya tanyakan, yang bertugas menggabungkan ini nanti Mas Bondan atau editor lain yang ada di Erlangga, ataukah dari kami sudah berkoordinasi dengan penulis IPS, misalnya kami dengan Pak Asari begitu, atau gimana Mas Bondan? Tekniknya Mas, tekniknya.
terutama untuk naskah yang baru Mas, yang materi kelas 3 misalnya kayak gitu. Kalau ini ya Pak ya, jadi sebaiknya sih tetap nanti tetap kami sesuaikan. Tapi kalau misal Bapak ingin menyesuaikan sendiri gitu, misal gaya penulisan atau time dan sebagainya, bisa Pak nanti dari Bapak. Tapi akan lebih baik karena kita butuh cepat, ya tetap dari Bapak penulis saja. Cuman kan ini udah ada ya Pak ya, jadi bab 8 itu kan sudah ada di kelas 5. Itu yang baru cuman kelas 3 tuh Mas Bondan. Yang memang betul-betul baru kan naskah dari kelas 3, karena kelas 3 Mas jadwal belum dibuat ya. Iya. Maaf Pak, untuk yang kelas 3 kemarin itu bukan CP baru Pak, itu pakai CP lama. Iya. Oh, CP lama juga ya. Nanti bertahap karena kan kelas 3 kita belum terbit. Iya betul. Iya, jadi kita mau menerbitkan dulu CP lama. Tapi nanti tetap menunggu keputusan ini apakah kelas 3 yang CP lama terbit atau pada akhirnya kita revisi begitu. Iya. Tapi yang pasti yang lebih urgent dan lebih harus segera dibuat ini adalah yang revisi Pak. Yang kelas 4 Mas ya? J, karena dia istilahnya ininya harus banget Pak. Iya. Siap. Terus untuk yang menanggapi yang tadi Pak, karena ini kan saya membuatnya juga mengkolaborasikan naskah-naskah yang sudah ada. Jadi menggabungkan naskah-naskah yang sudah ada. Yang bapak-bapak penulis buat itu adalah yang harus dibuat dari awal kayak gini Pak. Jadi kayak gini. Maaf Mas Bondan, itu kan tadi di perubahan iklim sudah ada naskahnya Mas ya. Itu nanti untuk biar tidak tumbukan gimana Mas itu? Ada batasan lagi enggak? Bukan. Itu kan ada mengenal musim dan iklim itu. Iya. Ya, yang tadi kan yang di bab 8 juga ada materi tentang itu Mas. Kalau yang bab 4 ini lebih ke musimnya Pak. Jadi musim kemarau, penghujan, iklim tropis, subtropis, termasuk gitu, semi gugur itu Mas ya? Iya, jadi sebenarnya musim di Indonesia sih, di Indonesia saja ya? Berarti musim panas dan dingin aja gitu? Kemarau dan penghujan aja ya? Iya. Kalau yang ini, yang bab 8 ini lebih ke pencemaran lingkungan, sama perubahan iklim. Iya. Jadi kayak apa ya Pak ya, lebih ke jejak karbon ini Pak. Nah, gas karbonnya kita jelaskan di bab itu jejak karbon berkaitan dengan pemanasan global bukan Mas? Yang bab 8 itu. Yang bab 8. Iya Pak. Benar. Nah, kalau yang di bab 4-nya ini cuman gas karbonnya, bukan jejak karbon gitu Pak. Jadi kita jelaskan gas karbonnya di bab sekitar kita itu apa gitu ya. Iya. Berarti yang berkaitan pemanasan global yang bab 8 ya Mas ya. Tapi di sini ada efek rumah kaca Pak. Hati-hati nanti mungkin jangan menyinggung pemanasan global. Itu kan sebetulnya pemanasan global itu penyebabnya adalah efek rumah kaca. Tapi biar tidak tumbuh, berarti pemanasan globalnya ditaruh di bab 8 gitu ya Mas. Laras. Siap. Nah, untuk yang belum ada, untuk tadi pembagiannya clear belum Bapak-bapak penulis Pak? Ini saya nanti Mas yang buat Mas. Ya, maksudnya untuk pembagian volume 1, volume 2-nya tadi udah clear nggih? Sudah paham nggih. Pak Asyari, namun Mas, saya tambahkan Mas untuk pembagian volume 1 dan 2 sebenarnya yang tadi yang masuk di volume 1 berarti tadi ya yang kita sepakati bab 3 ya. Bab 3 IPS Pak itu. Sesuai dengan buku pemerintah. TPIPS Pak yang bab 3 itu.
TPIPS, tapi masuknya di volume 1 atau volume 2 jadinya? Volume 1 Pak. Volume 1 ya? Iya. Iya, volume 1 berarti artinya, dan ini tadi kan juga sudah ada ya, sudah tersedia gitulah. Yang berikutnya yang saya tanyakan berarti dia membuat volume 2 yang 6. Nah itu nanti, ini baru saya mau jelaskan Pak, yang harus dibuat yang mana. Oh ya. Ngapunten. Iya. Nah jadi yang harus dibuat oleh bapak-bapak itu yang ada harus dibuat dari awal seperti ini Pak. Jadi ini kan belum ada sebelumnya karena gas karbon juga baru. Terus contohnya juga nah ini peran sebagai anggota masyarakat ini untuk Pak Asyari Pak. Oh iya. Karena ini kelas 3 kemarin Pak. Jadi ini peran dan tanggung jawab serta interaksi sosial di lingkungan ini belum ada. Terus untuk Pak ada IPA-nya itu juga di ini Pak. Kalau perubahan lingkungan kan memang kemarin sudah dibuat di kelas 5 Pak, maaf. Yang harus dibuat ini pemanasan global dan jejak karbon ini Pak. Itu nanti saya buat Mas yang itu Mas. Itu kan materi IPA Mas yang pemanasan global. Laras Pak. Oke, nanti itu saya buat bersama dengan efek rumah kaca dan yang di bab 4 tadi Mas. Iya, gitu Pak. Jadi yang harus dibuat ini di bab 8, bab 6 dan bab 4. Ya, gitu Pak. Sebenarnya sih di sini ada Pak, di bab 2 ini kan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia ini itu lebih ke kayak pembagian, enggak Pak, IPA Pak. Jadi kayak keanekaragaman bidang genetik, terus bidang populasi kayak gitulah pokoknya, lebih seperti itu. Jadi seperti pelajaran apa ya Pak? Pelajaran biologi Mas. Ya, biologi SMA Pak. Biologi SMP, biologi SMP ada Mas juga. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau Bapak tambahkan juga nggak apa-apa, nanti saya buat lagi begitu. Gitu Pak? Iya. Jadi nanti mohon maaf Mas Bondan. Ya. Tadi Mas Bondan kan di awal sudah menyampaikan bahwa ini urgent dan mendesak nih. Sebelum Lebaran harus sudah masuk semua naskah, gitu nih. Nah, nanti mohon Mas Bondan kalau ada hal-hal yang perlu segera disampaikan, sampaikan aja ke kami Mas, biar kami juga bisa segera menindaklanjutinya begitu. Siap. Mungkin ada pertanyaan lagi? Jadi yang Pak Eka nyampaikan sebelum Lebaran, dipertegas tanggalnya aja Mas. Karena tanggal 20 kita kebiasaan Erangga libur Idul Fitri itu kan lebih kurang seminggu. Kalau Lebaran itu berarti mungkin tanggal 8 itu mungkin sudah libur. Itu punya lebih kurang berarti 9 hari lagi. Kami menyerahkan atau mengirimkan Mas Bundan pada libur Lebaran, tepatnya tanggal berapa gitu aja Mas? Bentar ya Pak. Untuk targetnya kapan jadinya itu? Bisa di untuk target pengerjaan yang revisi ya berarti untuk revisi ada naskah baru Mbak Dwi, itu kan ada naskah yang baru sama sekali kayak iya yang revisi kan berarti iya. Kalau untuk yang revisi kami ditargetkan untuk menyelesaikannya antara bulan
Juni, April sampai Juni Pak. Untuk yang revisi itu masuknya terbitnya atau Iya, terbit Pak. Terbit naskah antara bulan Maret sampai Juni. Kami menargetkannya itu untuk buku-buku revisi, berarti kelas 4 ya Pak ya. Kelas 4 itu di bulan setelah Lebaran Pak. Setelah Lebaran di antara April Mei gitu Pak. Maaf Pak, mau menambahi, jadi misal tanggal 6 atau tanggal 5 begitu Pak, bisa nggak kira-kira? Kami usahakan Mas. Nggih, 5. Jadi kan setelah 6 April Mas Rudan. April Pak. Lagi 6 April kan. Jadi kan itu benar yang dikatakan Pak Asyari, seminggu itu kan emang tidak efektif, emang udah Lebaran dan udah libur gitu Pak. Nah, saya bisanya mulai kan berarti sebenarnya saya udah mulai, cuman bisanya fokus kan dari tanggal 14 ke atas gitu Pak. Saya harapkan sebelum itu berarti semua naskah masuk tanggal 6 itu Mas ya, diharapkan tanggal 6 masuk ya. Tapi dalam artian saya tidak menunggu sampai tanggal 6 ya Pak, bisa dicicil. Iya. Nah, itu batas akhir Mas, batas akhir menurut saya. Kalau bisa jangan yang akhir Mas, kalau bisa. Terus Selesai langsung kirim ya. Ya, leres. Ya, baik. Jadi begitu. Ini misal ya tanggal 5 atau 6 April udah kirim. Itu kan terus kami mau melangkah sebenarnya yang kelas 3 ke kelas 6. Kalau Pak Asyari yang kelas 6 volume 2 dulu Pak. Itu ya. Iya. Kemarin dikirim itu. Kalau yang Pak Eka sama Pak Irfan yang kelas 3 volume 1. Iya, siap Mas. Oke, siap Mas. Siap. Sudah. Udah dibatiin Pak. Semoga kita sehat semua ya Mas. Pak. Semoga kita sehat semua, jadi bisa beraktivitas dengan enak, dengan nyaman. Termasuk Mbak Dwi tidak sehat Mbak ya. Ya, terima kasih Pak. Sehat semuanya Pak. Dwi dan itu di yayasan kami kan kemarin dari marketing Erlangga kan sudah ngisi surat pesanan. Kebetulan omset di SD kami itu kan sekitar 750 juta karena jumlah muridnya kan sekitar 500. Nah, komplek si buku IPA, saya katakan, Pak ini nanti kelas 1 4 dulu atau serentak, artinya 1 sampai 6 untuk tahun ajaran baru, karena kami di sekolah swasta itu kan memang satu sistem di tempat kami, tidak ada uang gedung atau SPI, tapi wajib beli buku dari Erlangga. Nah, perkiraan kemarin marketing Erlangga Mas Tora juga tanya apa, kira-kira Juni maksimalnya pertengahan Juli pas masuk tahun ajaran baru yang sudah bisa terbit itu kelas IPA Pak Asyari itu kelas berapa aja. Dengan mumpung ini ada Mbak Dwi dan Mas Udan, kira-kira kalau akhir Juli, kan nanti pertengahan Juli kan udah masuk tahun ajaran baru, itu kelas berapa? Ya. Nah, untuk di Juni ini di kelas 1 dan 4 ya Pak, khususnya untuk yang revisi. Khususnya untuk revisi itu untuk kelas 1 dan 4. Karena pas juga ada kelas 2 juga. Kelas 2-nya masih bisa digunakan. Kelas 2 dan 5 juga masih bisa digunakan. Ini
kami juga masih mengikuti perkembangan dari ketok palunya. Nanti akan revisinya diaplikasikan bertahap seperti yang sebelumnya 1, 4, 2, 5, 3, 6 ataukah langsung 1 sampai 6 gitu Pak. Kalau memang bertahap, ya kalau memang bertahap kita mendahulukan yang revisi dulu nih kelas 1 dan 4 di bulan Juni kami usahakan sudah terbit semua ya versi revisinya gitu. Terus kalau untuk kelas selanjutnya nanti kami akan infokan, semoga bisa di kelas 2 dan 5-nya juga sudah bisa di ini kan ya Pak ya, apa dijual juga gitu Pak. Jadi untuk sekarang kita dorong untuk yang revisi dulu Pak untuk kelas 1 dan 4 gitu. Menambahkan Pak, maaf sebentar. Pak Asyari menambahkan kemarin sebenarnya kelas 5 volume 1 sudah terbit, terus sudah saya kirimkan ke Pak Irfan sama Pak Eka. Cuman nanti untuk Pak Asyari saya menunggu yang kelas 5 volume 2 dulu Pak. Jadi nanti saya kirimkan, tapi untuk kelas 5 volume 2-nya belum terbit untuk sampai sekarang. Nah, untuk posisi naskahnya sih sebenarnya sampai kelas 6 aman Pak. Kelas 6 volume 1 udah aman, udah tinggal akhir, dan ini kan saya sudah mau ke kelas 6 volume 2. Dan kami sih optimis pengennya sih sampai kelas 3 itu sebelum TAP udah mau terbit Pak, begitu optimisnya ya Pak ya. Cuman nanti dilihat dulu bakalan bagaimana untuk ininya apa revisinya bagaimana, begitu Pak. Oke Mas, dan terima kasih informasinya. Jadi untuk terdekat ini kami mau menerbitkan kalau tidak ada apa-apa ya Pak ya, semoga tidak ada apa-apa dan semoga pemerintah memperlakukannya secara bertahap. Jadi kami masih bisa menjual yang udah terutama 3 dan 6 kan berarti belum terdampak untuk periode ini, begitu. Harusnya kalau pemerintah tidak menerapkan itu secara serentak, kita masih bisa menjual 25 dan 36. Itu Pak. Kita mudah-mudahan dimudahkan semua, dilancarkan Mas. Amin. Ya, Mas berbuat. Jadi hitung punya hitung juga tinggal waktu lagi. Ya. Untuk yang kelas 3 dan 6 untuk IPAS optimis Pak, karena kami punya editor baru yang biologi. Cuman untuk yang IPS ya itu Pak mohon maaf agak terhambat karena teman kami yang kemarin resign gitu. Jadi mohon maaf gitu. Nggih. Nanti ada yang lagi Mas, terima kasih Mas Udan. Jadi untuk kapannya kami belum bisa memastikan. Nanti saya update berkala apakah udah dari pemerintah ini fix cuma 1/4 saja yang direvisi atau semua jenjang langsung harus direvisi. Intinya seperti itu. Kapan Pak? Ada pertanyaan lagi dari Bapak? Sudah Pak Mas ya. Ya Pak Pak, jadi mohon bantuannya karena ini siap Mas, siap. Mendadak pokoknya sekali. Untuk Mas Bondan dan Mbak Dwi kami siap setiap saat. Terima kasih Pak, mohon Iya. Oke, saling mendoakan sukses untuk semuanya. Iya. Amin. Oke, nanti buku kita laris manis Mas Bondan Mbak Dwi. Amin. Amin.
Ya, Pak Gatot, Pak, cukup sekian mungkin. Terima kasih Mas kasih Sudan, buat Mbak Dwi. sehat-sehat ya Pak Gatot. Amin, Kalau ada amin. yang mau ditanyakan lagi nanti bisa menghubungi Bondan. Oke, siap Mbak. Oke. Yang gitu ya Pak ya. Ya, Mbak. Terima kasih. Iya, matur nuwun, Pak. Bapak. Sami-sami Mas Bondan, Mbak Dwi. Ngapunten kalau mau ganggu waktunya. Oh, enggak apa-apa. Nggih. Enggak, Enggak Mas. apa-apa, Mas. Terima kasih demi kebaikan kita bersama. Ya. Baik, kalau gitu saya Inilah, akhiri ya. Pak ya meeting Nggih. kali ini. Semoga kita dilancarkan semuanya, diberi kesehatan. Amin, Terima amin. kasih Amin. Bapak. Ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah Mbak ya, Mas Iya. Bondan. Ya, ya, Pak. Saya juga nggih Mas, Bu Dwi, Mbak Dwi, matur suwun sangat informasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.